luar biasa ya Kak Riri ya. Betul Kak Hendy. Dia sungguh baik kepada kita, dan sebagai ungkapan syukur kita mau memuji Tuhan dengan bersemangat menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Berkati sekolah minggu kami hari ini ya Bapak, dari awal sampai akhir. Dan Engkau memberikan sukacita kepada adik-adik semua. Inilah doa kami ya Bapak yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik masih tetap semangat ya. Kakak-kakak juga tetap semangat ya. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau pujikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Tuhan, dan Setinggi-tingginya Langit.
dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau dan selalu berharap kepada kasih-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, menyucikan dan memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti serta melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Kak Toto yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai Kak Toto, supaya apa yang disampaikan beliau hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Toto, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Taat. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Wah, Pak Toto senang sekali. Pak Toto juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Dan semoga adik-adik di rumah selalu dalam kesehatan yang sangat baik. Juga orang tuanya semoga selalu sehat ya. Nah, adik-adik, siapa yang hari ini mau dengar ceritanya Pak Toto? Siapa? Siapa? Oh, sudah nggak sabar ya? Nah, Pak Toto pada pagi hari ini mau cerita tentang tema Aku Yakin Akan Kasihnya, yang Pak Toto akan bacakan dari kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Pak Toto baca ayat yang ke-10 saja. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Pak Toto mau cerita tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Ya, sudah siap mau mendengarnya? Siap? Oke. Nah, adik-adik, Pak Toto mau bercerita tentang bagaimana Allah bekerja menyelamatkan kita. Tetapi di sini Pak Toto mau menceritakan sebuah ilustrasi cerita. Nah, di dalam ceritanya Pak Toto ini, sebelumnya Pak Toto mau tanya sama adik-adik, siapa yang pernah tersesat? Siapa? Maksudnya Pak Toto tersesat pada saat ikut orang tua pergi ke suatu tempat, misalnya pasar atau mall gitu ya. Terus dia tersesat, kalian tersesat, bingung cari papa mama. Siapa? Ada? Nah, ini Pak Toto akan
menceritakan bagaimana kisah seorang anak yang tersesat dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah, beginilah cerita tentang anak yang tersesat. Di suatu hari yang cerah, ada seorang anak yang ingin sekali ikut ibunya berbelanja. Setelah beberapa saat menemani ibunya berbelanja, sang anak mulai bosan. Dia merengek meminta ibunya untuk pergi ke tempat bermain. Namun ibunya meminta untuk bersabar dan menunggu ibunya untuk tidak pergi ke tempat bermain dulu. Namun sang anak yang tidak sabar, dia mulai berjalan pelan-pelan meninggalkan ibunya. Sesampainya di tempat bermain, si anak yang kegirangan dan tidak sabar ingin sekali bermain. Dia bermain dengan asiknya, dia bermain dengan sangat girang, sampai-sampai dia lupa bahwa dia sendirian. Ibu yang saat itu sedang berbelanja untuk mencukupi kebutuhan. Ibu mulai tersadar bahwasanya dia sendirian. Dia tidak melihat anaknya. Dia menengok ke sana kemari mencari-cari anaknya dan mulai bingung. Kemana anaknya? Dia mulai bingung dan berlari mencari anaknya. Setelah begitu asik bermain, sang anak mulai tersadar bahwa dia sendirian. Dia tidak melihat ibunya. Dia melihat ke sana kemari, tetapi dia tidak melihat ibunya. Dia mulai bingung, mulai takut dan cemas. Kemana ibunya pergi? Setelah berusaha mencari ibunya, sang anak mulai cemas, gelisah dan takut. Dia juga menyesal karena dia tidak menuruti perkataan ibunya. Dia menyesali perbuatannya karena dia tidak taat kepada ibunya. Dia mulai berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan agar supaya dapat menemukan ibunya kembali. Dia menyesal karena telah tidak taat kepada ibunya. Setelah beberapa saat mencari, sang ibu mulai melihat seorang anak yang mirip dengan anaknya. Dia berlari dan mendekati anak itu. Puji Tuhan, ternyata memang benar anaknya. Sang ibu yang telah menemukan anaknya yang tersesat begitu bahagia. Sang ibu memeluk anaknya dengan kasih sayang, begitu sukacita karena menemukan anaknya kembali. Sang anak yang ada di pelukan ibunya menyesali perbuatannya karena dia tidak taat atas perintah ibunya. Namun sang ibu tidak marah, melainkan memeluknya dengan penuh bahagia karena sang ibu telah menemukan anaknya kembali. Setelah mereka berdua dipertemukan, mereka melanjutkan perjalanannya dan mereka pulang dengan penuh Nah, adik-adikku yang kusayang, lihat kan tadi ceritanya. Ketika anak itu tadi tersesat, orang tuanya datang dan mencari anak itu. Mencari dengan penuh kasih sayang. Sehingga pada saat bertemu, orang tua itu langsung memeluknya dengan penuh kasih sayang. Nah, walaupun di sini anaknya tadi tidak taat sama orang tuanya,
sehingga dia harus berjalan sendiri, tetapi orang tuanya masih tetap sayang. Dia memeluk dengan penuh kasih sayang ketika mencari dan menemukan anak. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus juga demikian kepada kita. Penuh kasih sayang kepada kita. Walaupun kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar di hadapan Tuhan, seperti tidak taat sama orang tua, malas mengerjakan tugas, terus tidak nurut sama perintahnya papa mama. Nah, tetapi ketika kita seperti itu, Tuhan masih tetap sayang kepada kita. Nah, tapi harus ada satu syarat. Kalau kita harus mau berbuat baik dan taat kembali kepada Tuhan, ya sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa, memohon pengampunan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyayangi kita, kita memohon sama Tuhan. Tuhan, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan ya adik-adik juga gak boleh mengulanginya lagi. Harus taat sama orang tua, ya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga kita sangat disayang sama Tuhan. Nah adik-adik, begitu cerita dari Pak Toto pada pagi hari ini. Tuhan yang sangat mengasihi kita dan kita harus yakin pada kasih yang Tuhan sudah berikan untuk kita adik-adik. Begitu adik-adik ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Adik-adik, kita bersyukur ya untuk firman yang barusan kita dengar. Kita akan pujikan sebuah lagu, Dihapuskan Dosamu. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Toto. Kasih Tuhan menyertai selalu. Nah, adik-adik merasakan gak kasih Tuhan? Pasti merasakan ya, meskipun kita gak lihat loh, tapi kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Nah, aktivitas kita hari ini mau membuat
permainan yang lucu dan bagus seperti ini ya. Nah, apa sih ini garis-garis kayak gini? Nah, kita nanti akan lihat. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya. Meskipun kita nggak lihat loh kasih-Nya Tuhan, tapi kita bisa rasakan. Nah, Kak Riri mau jelaskan dulu bahan-bahannya ya. Pertama, adik-adik di rumah punya kardus kan ya? Kardusnya apa aja? Bekas apa aja? Ini kebetulan Kak Riri punya kardus bekas pizza ya. Ini boleh seperti ini, terus kardus seperti ini, atau adik-adik di rumah punya kardus bekas sepatu, tutupnya boleh kita pakai, atau kardus bekas susu juga boleh. Nah, terus kita ada stik es krim seperti ini ya. Nggak harus baru juga adik-adik, tapi asal bersih ya, asal bersih dan bisa dipakai. Boleh yang kecil, digunting, itu nggak apa-apa ya. Kemudian ada ini double tip, selotip bolak-balik ya, bisa dipakai. Kemudian ada hiasan-hiasannya juga, bebas hiasannya mau adik-adik pakai apa, boleh ya yang punya di rumah. Dan magnetnya ada 2 ya, satu besar, satu kecil. Oke, atau magnet apapun adik-adik bisa pakai. Terus alatnya apa? Kita punya spidol dan gunting. Sekarang kita mau cara membuatnya ya. Nah, kardus ini biasanya kan ada tutupnya dan ada dasarnya ini ya. Kita gunting. Nah, kalau udah kita gunting, nanti kan hasilnya kan seperti ini ya adik-adik ya. Ini udah kita gunting. Kak Riri udah siapkan yang digunting. Nah, kalau udah digunting, kita buat jalur-jalurnya seperti ini. Nah, kita mau buat labirin ini namanya ya. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya. Kita gambar di sini jalur-jalurnya yang akan kita tempel dengan stik es krim. Jalurnya nggak harus begini ya adik-adik ya. Tapi yang penting adik-adik punya jalur-jalur ini untuk pola menempelkan stik es krim. Nah, kalau sudah kita gambar jalur-jalurnya, nah sudah selesai kita gambar, kita boleh siapkan stik es krimnya. Supaya menempel, stik es krimnya kita beri double tip ya, selotip bolak-balik ini. Kita potong, kemudian kita tempelkan di belakang stik es krimnya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah semua stik es krim sudah ditempel, double tipnya kita tempel semua di sini. Juga magnetnya kita tempel ya adik-adik ya. Ada double tip juga, hiasannya juga boleh ditempel double tip supaya nanti bisa menempel di jalur-jalurnya. Nah, kita udah siapkan. Kemudian diapakan? Kita tempel ya adik-adik di jalur-jalur yang sudah kita gambar tadi, di pola-pola yang sudah kita gambar tadi. Nah, seperti di sini. Kemudian yang panjang kita tempel di polanya di sini. Nah, gimana lagi? Tempel lagi di pola yang panjang lagi. Kalau polanya pendek, kita pakai yang pendek. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini adik-adik. Terus hiasannya ini boleh adik-adik pakai apa aja ya. Kita tempel di sini dengan double tip juga. Boleh 1, 2 atau terserah adik-adik maunya ditempel di mana. Ini Kak Riri tempel di bagian yang sudah mau selesai ya. Di bagian yang selesai nanti kita beri hiasan yang bentuknya unik supaya kita tahu di sini kita finish. Ini kebetulan Kak Riri punya hiasan seperti kado ya di sini ya. Kita tempel. Nah, cara mainnya gimana? Kita mau lakukan start di awal. Kita tulis di sini ya, adik-adik ya. Di sini kita tulis start atau mulai. Nah, di sini akhir ya, karena ada hadiah yang akan kita peroleh. Cara mainnya, tadi kan ada 2 magnet ya adik-adik. Ini magnet yang kecil, Kak Riri tandai dengan
ada hiasan anak kecil. Nah, boleh sih hiasan apa aja, nggak harus anak kecil ini. Tapi sesuai dengan cerita dari Pak Toto tadi, ada anak kecil yang tersesat ya. Dia nggak tahu nih jalannya mau kemana. Tapi karena kasih Tuhan, dia bisa tahu loh. Kasih orang tua, kasih Tuhan selalu menyertai ya. Nah, digambarkan dengan magnet yang kita letakkan di bawah. Jadi magnet kecil kita letakkan di atas dan magnet yang besar kita taruh di bawah. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, magnet yang besar ini adik-adik kita gerakan sesuai dengan jalur labirin ini. Nah, magnet yang kecil akan mengikuti. Lihat deh. Ya, lucu ya. Nah, si anak kecil ini bisa tahu jalannya kemana. Waduh, wah, kira-kira akan tersesat gak ya dia? Enggak ya, adik-adik pasti tahu kan jalannya kemana. Seperti juga kasih Tuhan Yesus. Adik-adik kalau mengikuti apa kata Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus, adik-adik pasti tahu harus ke jalur yang mana. Kita lihat. Nah, teruskan jalannya ya. Wah, hampir sampai loh. Nah, akhirnya dia sampai ke sini. Ada hadiahnya untuk anak-anak yang turut apa kata Tuhan Yesus dan orang tua. Gimana adik-adik? Lucu kan permainan kita dan aktivitas kita hari ini? Nah, kalau adik-adik kurang jelas, bisa tanya ke mama, papa, kakak, oma atau opa. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati selalu. Adik-adik, kita tiba di penghujung kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita akan minta pimpinan Tuhan dan mengucap syukur atas penyertaannya dari awal sampai akhir ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh mengasihi kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah Tuhan taburkan melalui firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam hati kami dan dapat menghasilkan buah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami seluruhnya, hari-hari yang akan kami lalui ke dalam tangan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Heni untuk doa penutupnya. Adik-adik, ada pesan nih dari kakak-kakak. Kita tahu ya Kak Heni, sekarang kan masih masa pandemi nih. Nah, adik-adik harus tetap ingat apa nih? 3M. Apa yang pertama? Kita tetap harus pakai masker. Yang kedua, kita harus Rajin mencuci tangan dengan apa? Sabun dan air yang dan mengalir. air yang mengalir. Yang ketiga Kak Heni, Ya, yang tak kalah pentingnya kita harus menjaga jarak ya adik-adik. jaga jarak bukan berarti nggak sayang sama temen ya Kak Heni ya, tapi saling menjaga supaya tidak menulari kalau kita ada sakit penyakit. Dan tetap harus kerjakan tugas. Tugas dari siapa Kak? Dari guru sekolah minggu, juga membantu orang tua di rumah ya Kak Riri. Terus jangan lupa tetap olahraga ya di rumah adik-adik ya, olahraga kecil nggak apa-apa. Dan tetap semangat. Adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Stop, Ku Mau Katakan Apa Yang Yesus Mau Buatku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni
Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.